Saudara, kepadatan lalu lintas terus meningkat jelang pelarangan mudik lebaran mulai pukul 00 malam ini. Kepadatan lalu lintas terpantau di Tol Cikupa, Tangerang, Banten malam ini. Dari pantauan udara, jumlah kendaraan tampak padat mulai dari gerbang tol Cikupa. Ini adalah gerbang tol pertama menuju ke Merak di Banten. Arus kendaraan tampak padat menuju arah Pelabuhan Merak, saudara. Dan kepadatan ini diperkirakan akan memuncak malam ini sebelum larangan mudik diberlakukan mulai tanggal 6, 4,5 jam ke depan lagi ya, hingga 17 Mei mendatang. Dan saudara, berikut ini adalah visual terbaru arus lalu lintas di Tol Jakarta Merak, tepatnya di area Cikupa, Tangerang, Banten, serta Tol Cikampek, tepatnya di area Karawang, Jawa Barat, menjelang penerapan kebijakan pelarangan mudik lebaran. Iya, kita akan melihat saudara, ini adalah dua visual yang kami hadirkan. Ini adalah di Cikampek, Jawa Barat, sebelah kiri layar Anda, dan kemudian di Tol Cikupa, Banten. Cikampek, Jawa Barat menuju Tol Cipali, ini menuju ke arah timur, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sementara untuk Tol Cikupa, Banten, ini menuju ke arah Merak yang kemudian berlanjut ke Pulau Sumatera. Bisa ke Lampung, Sumatera Selatan, hingga ke Sumatera Utara, saudara. Dan kita lihat keduanya semakin padat menjelang pukul 00 pada tanggal 6 Mei, ya, sekitar 4 jam ke depan, yang merupakan waktu terakhir, maksud saya waktu dimulainya pelarangan mudik oleh pemerintah hingga tanggal 17 Mei 2021. Saudara, aturan larangan mudik lebaran berlaku 6 Mei, 4 jam lagi. Namun tak dimungkiri masih banyak warga yang nekat mudik di tengah pandemi dengan menempuh segala cara. Bagaimana memastikan kebijakan larangan mudik berlaku efektif demi mencegah penyebaran COVID-19? Kita bahas bersama Kabak Operasional Korlantas Polri, Komisaris Besar Polisi Rudi Antariksawan, dan peneliti Indikator Politik Indonesia, Adam Kamil. Selamat malam Pak Rudi dan Pak Adam. Selamat malam Mas Aiman. Iya, selamat malam, sehat selalu dengan Aiman Kompas TV. Saya ke Kombes Rudi. Pak Rudi, tadi kami hadirkan siaran langsung terkait dengan lalu lintas di Karawang menuju ke arah timur dan juga di Cikupa menuju ke arah Merak dan juga Sumatera. Semuanya semakin padat. Benar demikian, Pak? Ya, data-data yang kita peroleh, kita akan selalu mengupdate data-data dari Jasa Marga yang mengarah ke Jawa itu di Cikampek Utama maupun mengarah ke Bandung, Kaliurang Utama, memang mengalami peningkatan. Tetapi peningkatannya untuk sekarang ini sudah semakin menipis, jadi sekitar 3% sampai 5%, ya. Termasuk yang mengarah ke Sumatera di Cikupa. Itu padat dini hari tadi pagi, memang mulai kepadatan sampai 50%. Kalau sekarang ini sudah sempat macet berapa panjang Pak mungkin di gerbang tolnya di Cikupa dan Cikarang Utama? Waktu dini hari tadi sempat panjang hampir 800 meter ya. Oke, 1 kilometer kurang lebih lah ya? Ya, begitu. Kemudian kalau yang mengarah ke baik ke Sumatera ini, sekarang ini sudah mulai berkurang. Anggota kita tetap melakukan pemantauan terus di lapangan. Dan ini memang hari ini juga kita nanti mulai pukul 00 sudah kita mulaikan pergeseran ya untuk menempati pos-pos di penyekatan maupun pelayanan dan pos-pos pengamanan. Saya yang bertanya itu Pak, apa yang akan dilakukan mulai pukul 00.00 malam nanti, sekitar 4 jam ke depan ini? Ya, misalnya nanti di Polda Metro Jaya akan melaksanakan persiapan ya, pukul 9.10 nanti akan anggota atau petugas akan diapelkan dan mulai men-setting sarana prasarana yang ada di Cikarang Barat di kilometer 31. Itu nanti gerbang pertama yang arah dari Jabodetabek mengarah ke Jawa akan kita lakukan penyekatan dan pemeriksaan terhadap kendaraan-kendaraan yang melintas yang itu akan melakukan perjalanan, tentunya harus memenuhi persyaratan dengan perizinan, kemudian juga persyaratan dokumen kesehatan. Ya, ini artinya gerbang pertama di Cikarang Utama, Pak ya? Cikarang Barat, kilometer 31. Oh, di Cikarang Barat itu gerbang pertama? Ya.
Oke, lalu kemudian di Cikupa juga? Cikupa yang mengarah ke Sumatera, Iya. nanti ini juga gerbang pertama di situ yang akan kita filter ya. Kalau memang kendaraan ini tidak cukup alasan untuk melakukan perjalanan, akan kita putar balikkan atau kita kembalikan. Ya. Oke, Kecuali tapi kendaraan yang sudah saya agak jelas bingung Pak nanti adalah- dengan operasional. Kan banyak kendaraan nih, artinya mereka akan diberhentikan semua atau seperti apa? Sudah, nanti kita atur, kan ada beberapa lajur. Lajur paling kanan itu khusus untuk kendaraan-kendaraan barang atau truk, itu kan boleh melintas. Ya. Oke. Kemudian sebelahnya baru kendaraan-kendaraan penumpang, kendaraan pribadi, Oke. itu langsung saja kita keluarkan ya melalui gate Cikarang Barat. Iya. Kemudian mereka bayar dulu. Kemudian kalau ada yang memang akan berjalan pasti akan konfirmasi kita, Pak, saya akan ke sana, ini saya sudah membawa ini akan kita periksa. Kalau ya oke, jalan. Oke. Oh, jadi dari beberapa ratus meter atau bahkan mungkin beberapa kilometer sebelumnya sudah dipilah-pilah mobil Sudah yang dipilah-pilah. mobil niaga misalnya membawa logistik dan lain sebagainya itu di jalur paling kanan. Silahkan jalan itu ya. Ya, 500 meter sudah kita pasang Oke. kontrafektur dan barrier. Mobil yang dicurigai termasuk juga mobil niaga mungkin, mobil bak mungkin, mobil pick up mungkin yang kemudian dicurigai, dia maka akan diarahkan ke arah sebelah kiri, jalur kiri untuk kemudian nanti akan diperiksa satu persatu. Ya, untuk kemudian juga nanti mobil-mobil termasuk mobil bus ini juga ada yang operasional. Ya. Mobil bus diperuntukkan untuk mengakomodir kepentingan yang mendesak, ya. Misalnya ada orang mau berobat, mau melayat, ya, yang sudah dilengkapi dengan perizinan tentunya, ini tetap bisa melintas dan sudah kita sepakati dari Kementerian Perhubungan memberikan tanda-tanda. Akan ada stiker di bis tersebut sehingga memudahkan untuk pemeriksaan. Ya. Oke, tapi sebelum pukul 00.00 malam nanti, sebelum pukul 12 malam tidak bisa dilakukan apapun ya Pak ya? Ya, kita lakukan sebenarnya sudah dari semenjak adanya pramudik tanggal 22 April itu kita sudah melaksanakan sifatnya random. Ya. Random, oke. Ya, Baik. di rest area, di perbatasan random kita lakukan pemeriksaan. Ada berapa yang diputar balik Pak? Ada Sekitar terakhir 6.000-an. Ya, 6.000 kendaraan? Ya, di Cilenyi yang paling banyak. Ya, Oke. Putar balik itu artinya mereka ya harus putar balik, harus kembali, atau kalau seandainya nakal mereka cari jalan tikus? Ya, nanti kita kembalikan karena sebelum peniadaan ini kan namanya pramudik. Pra peniadaan mudik itu harus melengkapi dokumen dokumen kesehatan. Iya. Tapi kalau perizinan belum. Nah, dan kalau memang terindikasi ini mau mudik bukan perjalanan mudik, ya ini kita kembalikan. Iya, baik. Nanti saya akan kembali ke Pak Rudi, saya ke Pak Mas Adam Kamil. Bung Adam, jelas mendengar saya? Ya, Mas Iman. Iya, sehat selalu Bung Adam. Bung Adam, Alhamdulillah. prediksinya memang tidak semua kemudian melakukan mudik, tapi hanya 10% yang melakukan mudik, itu jumlahnya luar biasa, belasan juta. Benar demikian? Betul, hasil temuan kita per pertengahan April yang lalu, di mana kita bertanya apakah untuk Lebaran kali ini berencana untuk mudik atau tidak. Ada sekitar 20 sampai 21% yang sangat besar atau cukup besar kemungkinannya untuk melakukan mudik. Oke. Ini artinya kalau kita kalau kita konversi menjadi angka absolut jumlah penduduk, kemungkinan ada sekitar 36 sampai 37 juta jiwa yang akan. Iya, banyak sekali. Tapi data Kemenhub kan cuma 10%, artinya mana yang paling mendekati? Kemenhub sudah mensurvei juga, melakukan survei 10%, sekitar 17 juta berarti. Begitu, ya tentu saja ini kan basisnya berbeda-beda, oleh karena itu menyikapinya juga tentu saja berbeda. Oke, ini ada dua data ya. Kementerian Perhubungan 10% artinya jumlahnya 17 juta yang kemungkinan mudik, sementara indikator politik Indonesia lebih besar lagi, 20 sampai 30%, sekitar 36 juta. Ya, sekitar 36 juta.
Oke. Itu kalau kita hitung berdasarkan 180 juta penduduk usia pemilih. Iya. Pada dasarnya kan kalau orang mudik pasti bawa anak-anaknya juga. Oke. Di mana total populasi kan 270 juta. Oleh karena itu bisa jadi Lebih. itu akan lebih besar lagi. Iya, iya, iya. Dan ini kemungkinan yang terjadi meskipun mereka juga mendapati masa larangan mudik 6 sampai 17 Mei. Apakah juga ditanyakan dalam survei itu mereka kapan akan mudik? Kebetulan kalau itu tidak, tapi saya kira kalau disebut namanya mudik ya tentu saja di masa-masa mudiknya lah. Mungkin puncaknya di sekitar H-7 sampai H-3 atau 2 dan sebagainya. Tapi kalau kita bandingkan dengan kebiasaan, kita juga bertanya, biasanya sebelum ada pandemi, biasanya melakukan mudik atau tidak ketika Lebaran. Itu sekitar 37,2%. Memang kita tidak tahu persis tren sebelum-sebelumnya, kemudian juga kita tidak tahu persis apakah mudiknya itu antar kota, antar provinsi, atau antar pulau gitu. Tapi paling tidak ketika kita tanya biasanya bertradisi mudik atau tidak, itu sekitar 37,2% melakukan mudik. Jawaban responnya seperti itu. Itu artinya sekitar 66 sampai 67 juta. Ini tahun lalu. Bisa disimpulkan bahwa tahun lalu sekitar angka itu yang melakukan mudik? Oh enggak, ini hasil survei yang sama, di durasi waktu yang sama. Oke. Kita bertanya, biasanya sebelum ada pandemi, apakah ibu bapak melakukan mudik ketika Lebaran? Responden menjawab, iya melakukan mudik, itu sekitar 37,2%. Sehingga kalau kita konversi menjadi angka absolut sekitar 66 sampai 67. Jadi dengan adanya pandemi ini kurang lebih setengahnya tidak mudik lah, begitu ya? Ya betul, betul. Hampir setengahnya itu tidak mudik. Karena memang alasannya mengikuti anjuran pemerintah, kemudian ingin menyetop penyebaran, membantu pemerintah dalam menyetop penyebaran pandemi. Ya. Meskipun 36 juta itu angka yang sangat besar untuk mudik dan ketika kembali, apalagi belum terhitung anak dan istrinya begitu ya, atau mungkin anaknya lah kurang lebih ya. Apalagi ketika kembali nanti mereka ya sulit kemudian untuk tidak dikatakan pasti ada yang positif dari 36 juta itu. Nanti kita akan bicara setelah jeda berikut ini dengan perkembangan menjelang 4 jam ditutup untuk larangan mudik mulai pukul 00.00 malam nanti bersama dengan Komisaris Besar Polisi Rudi Antariksawan dan juga Bung Adam Kamil dari Indikator Politik Indonesia. Saat lagi, saudara.